Assalamualaikum Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung kita mulai kayaknya ya. Allah. Antum Kefalkum Ustaz. Ngomong terang kan ya, nggak gelap kan ya, Oh, terang kali. Antum terang sudah. seperti matahari. Seperti rembulan kan malam. Iya. Kefalkum Ustaz, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Mungkin kita mulai nih ya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terima kasih untuk anak manggilnya Bang Robi masuk karena masih muda, manggil Kak Robi masuk karena anak pramuka, dipanggil Pak Robi masuk karena dosen, dipanggil apa lagi nih? Ustadz Robi masuk karena dai mudanya Batam. Aduh, semua yang serba masuk nih. Subhanallah ya. Jadi Udah panggil. sekarang Pak dosen tuh Dika, kayaknya Dika ini sama kita kemarin ya, Bi? Iya nggak sih? Kira-kira begitulah. Dika mana nih? Nggak Dika tahu, Robi. Pak dosen Robi. Oh, Insya Allah kayaknya anggotanya Robi banyak yang join. Jadi mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman saya, sahabat saya, Robi, yang selalu ketika di Batam selalu ngajak saya untuk mengikuti jejak beliau, bersiar kemana-mana. Beliau ngasih saya ilmu dari public speaking kemarin yang sama Putra. Sama ini ya, Poltek Batam itu ya. Sampai kumpul di Basnas, dapat rezeki puasa. Terakhir ketemu kita bulan puasa kemarin ya. Ngimamin itu aja mendadak dapat rezeki. Apalagi ngimamin langsung asli kan ya. Jadi terima kasih sebelumnya ana ucap. Nah iya, berkah dari antum nih. Wasilahnya dari antum. Ana ucapkan terima kasih udah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Sekali lagi ana ucapkan terima kasih untuk Robi. Jadi tema kita malam ini tuh produktif di masa pandemi. Why not ya, siapa takut gitu. Kan banyak sekali orang yang berpikiran bahwa pandemi harus di rumah saja, apalagi yang WFH dan sebagainya kan. Akhirnya dari WFH itu mereka ketika nggak ada pekerjaan, iya gitu, di rumah ya tidur, mager bahasa kita kan ya, nggak sama sekali ngapa-ngapain, akhirnya nggak produktif tuh. Nah kalau Anda lihat Robi nih, dengan gelar yang panjang, Anda baca Robi Kurniawan SEMM kan ya, dengan panjangnya sebagainya, aduh, kereta api kalah panjang, Anda rasa. Sampai anak kemarin bikin poster, aduh panjang banget nih, gimana nih. Itu semuanya, ya? Untung, karena nggak direvisi juga, itu satu kebanggaan buat Anda bisa mengundang orang sebesar antum kan. Dengan followers yang sudah Ana mikir, ini orang apa nggak bosan kali ya nambah nama ya. Ana aja dapat satu gelar dari Mawaris itu aja, aduh, selama 6 tahun itu belajarnya. Kayak Robi ini berapa lama nih? Emang cepet kayaknya, Steven sebagainya. Emang itu kelebihan antum, akhirnya bisa kita bergabung dalam acara ini. Lagi-lagi ini Ana, apa ya, ingat kata Robi waktu di Batam, coba belajar untuk berbicara yang bagus, public speaking. Akhirnya Ana kemarin ikutin terusin, Ana belajar dari teman Ana yang di SG dan sebagainya, dari Robi kemarin menyampaikan bagaimana. Akhirnya Ana mencoba lah bikin kegiatan yuk sharing ini. Lagi-lagi tujuan awal Ana bagaimana Ana bisa ngomong di depan, walaupun depan kamera gini kan kita nggak tahu ada penonton apa tidak. Lagi-lagi tadi tujuannya pertama supaya Ana bisa ngomong bagus, itu lancar, walaupun di pondok mungkin pernah ya, cuma kan ini Ana baru dari dalam mau keluar kan. Kalau Robi udah dari luar lama, jadi Ana belum tahu bagaimana situasi di luar seperti apa. Tapi Bi boleh jujur, yuk sharing ini tuh aku sendiri nggak apa ya, itu inisiatifnya ketika insomnia jam 12 malam nggak bisa tidur nih. Duh, ngapain ya, Ana masih muda, nggak bisa ngapa-ngapain, masa di sini di Tangerang. Sekarang kan di Tangerang nih, kuliah belum, masih proses cari beasiswa kan. Ngubungin teman yang di Menwa masih di kampus kan, S2 sekarang di sana. Namanya Gus, gimana Gus kalau aku mau bikin kegiatan gini-gini, yuk sharing aja lah. Kan lu pernah bikin yuk sharing, tapi cuma nama-nama dong di pertanyaan-pertanyaan kan, nih, nanya siapa yang ada apa enggak. Udah gimana kalau bikin yuk sharing nih, mau enggak? Bantuin aku gitu, bantuin Ana jadi pemateri lah, bahas Menwa ya simpel-simpel gitu. Oh ya boleh. Akhirnya dari situ, dari insomnia tercetuslah sampai sekarang. Alhamdulillah
Robi bersedia, kemudian teman-teman. Insya Allah nih Bi, hari Ahad depan, hari Sabtu depan menggantikan Robi, insya Allah dia, teman kita SMP, dia dokter gigi. Siapa? Dia hari ini, dia Amanda, siapa namanya? Dia Cynthia Amanda. Dia hari ini spesial kayak nonton Robi nih, mau belajar dia. Gitu kan. Sekali lagi, Ana ucapkan terima kasih pada Robi, mungkin mempersingkat waktu juga tadi Robi mungkin ada kesibukan lain. Gimana sih Bi, kita tetap produktif di masa pandemi ini? Karena Robi sebagai orang yang anak kenal, ya nggak usah dipungkiri lah, dia aktif di mana-mana, di Pramuka iya, di Basnas iya, di ini itu, sampai trainer kemarin baju merah itu, berapa story-nya naik kapal sebagai, waduh, keren-keren sih. Itu gimana bisa sampai Robi segitu produktif di masa yang, kalau mungkin kalau di luar pandemi, maklum kan ya, tapi ini kayak masa pandemi bisa seproduktif itu, bagaimana sih Bi? Mungkin bisa dijawab, dijelaskan pada teman-teman. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang masih stay. Penghargaan luar biasa buat sahabat Ana. Ini Ana manggilnya Ustadz, tapi dia selalu nolak salahnya ya. Ini Muhammad Haris Tambusa ini luar biasa, sahabat Ana dari SMP. Kita pisah waktu SMA, beliau ke Gontor menekuni agama, saya ke sekolah umum untuk mengejar dunia, beliau mengejar akhirat, kira-kira ya. Tapi sekarang yang kalah nih. Akhirat juga ya, setiap orang punya jalannya masing-masing menuju akhirat masing-masing. Tapi cara yang terbaik itu adalah kejarlah akhiratmu maka duniamu akan kau dapat, gitu katanya ya. Itu kan sebuah hadis juga, ada sebuah hikayat juga. Sebelumnya makasih mungkin teman-teman yang masih ikut live pada malam hari ini. Siapa sih Robi, siapa sih Haris, kita kenal sejak SMP. Dan hari ini, sampai saat ini, satu hal yang membuat Ana masih terkesan dari Haris ketika beliau, jujur ketika SMP tidak terlalu dekat sebenarnya. Tapi nggak tahu mungkin Haris masih ingat atau tidak ketika Haris menyampaikan bahwa antum sedang memimpin A, memimpin B, memimpin C. Terus antum bilang ini sebuah pelajaran yang antum dapat dari Ana bahkan merasa itu bukan Ana ngajarin antum, bukan, tapi malah mungkin antum melihat Ana sebagai ya sosok yang bisa antum contoh. Itu saja sudah membuat Ana senang dan bahagia. Insya Allah. Hari ini itu produktivitas itu menjadi penting karena tolong diingatkan kalau Ana salah, Haris, bahwa ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa apalah tanda orang yang hidup adalah ia selalu belajar dan berusaha di dunianya, yang mana setiap usahanya itu dia niatkan untuk akhiratnya. Pandemi ini sempat membuat kita berhenti sejenak, tapi awalnya mungkin senang ya, tapi senang itu gak lama, cuma sebulan pertama aja. Tapi lepas itu jadinya kita karena orang yang terbiasa bekerja aktivitas, kalau seandainya kita berhenti lebih dari 1 bulan, itu bukan menjadi kesenangan, tapi menjadi sebuah ancaman. Karena satu, ancaman buat kesehatan, kedua adalah ancaman buat kantong, gitu kira-kira ya. Karena kantongnya nggak keluar, masalah yang nggak ada masuknya, uang keluar terus, tapi tutasnya nggak ada. Seret ya. Kenapa produktivitas itu menjadi penting? Kenapa siapa takut? Karena perintah Allah itu jelas, kita tidak diminta untuk memikirkan dari mana rezeki kita, tapi Allah menyuruh kita untuk selalu bergerak. Bergeraklah kamu, bahwa sebenarnya itu setiap gerakan kamu itulah nanti Allah akan kirimkan rezekinya. Jadi sebenarnya produktivitas itu adalah penting bagi anak muda. Kenapa? Karena perintahnya adalah bergeraklah kamu, bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Nah, maka Allah akan memberikanmu rezeki ya sampai di mana kamu menjalankan aktivitas kamu itu tadi. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa jumpa orang, jalan-jalan silaturahmi itu malah membuat kita tidak produktif, atau bahkan produktif itu banyak hal ya. Antum bersilaturahmi itu juga menjadi hal penting.
antum membantu orang lain itu juga menjadi silaturahmi yang juga dekat karena rezeki. Karena bisa jadi kita nggak tahu, mungkin di saat-saat itulah Allah mengirimkan apa ya ibarat katanya rezeki-rezeki yang tidak diduga. Rezeki itu kan bisa berbagai macam. Aku sampai dengan hari ini jujur bekerja, tetap bekerja sebagaimana perintah Allah, produktif tadi, bergeraklah gitu kan kira-kira. Tapi sampai level yang sudah kita nggak usah mikirin dunia terlalu kencang atau gimana, yang penting gerak dulu aja. Banyak orang-orang hebat yang menurutku sudah apa ya di PHK, lalu mereka berkeluarga, sudah punya anak 3, sudah punya anak 4, dan sebagainya. Ternyata mereka tidak habis akal. Mereka rela untuk terus bergerak di jalanan, mereka terus bergerak untuk mencari rezeki, dan ya alhamdulillah ada dengan cara sosial, ada dengan cara mereka membantu orang lain, dan itu Allah akan bantu kita. Karena kan produktif itu bisa kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. Produktif yang paling gampang kalau semasa COVID ini ya tetap prokes, terutama waktu PPKM level 4 atau PPKM darurat kemarin, yang nggak boleh kemana-mana, cuma di rumah. Ini merupakan sarana produktivitas. Apa yang dilakukan oleh Haris ini adalah suatu hal yang mencoba untuk belajar secara langsung. Kalau antum bilang, Ana nggak bisa ngomong depan umum, ya setiap orang juga nggak bisa ngomong depan umum, tapi ketika lahir sudah dipastikan setiap orang bisa ngomong. Kenapa? Bukti dia menangis. Menangis itulah menjadi hal yang paling penting ketika dia tanda bahwa dia bisa ngomong. Gitu. Artinya sudah dibekali dari awal. Bravo Bang Robi, thank you Mbak Suri. Mbak Suri ini adalah aktivis sosial, Haris. Dia ini adalah yang memiliki usaha di bidang sosial, khususnya di, apa namanya, teman-teman yang disabilitas. Nah, gitu kira-kira. Ini saya jadi agak gugup ini kalau yang nonton ini orang-orang hebat semua. Ada Mas Azam, ada Pak Peri Hendra, ini dosen Ana di hukum. Ada Pantun Rama, ini orang Bandung, psikolog, hebat psikolog. Ada Surya Lana, ada Nanda dan sebagainya. Nah, artinya produktivitas itu bisa kita buat dalam kondisi apa saja, dan caranya bagaimana. Kalau antum tidak bisa berbicara depan umum, maka mulailah dengan cara berbicara depan kamera dan sebagainya. Membuat podcast itu dulu setelah aku mendengarkan seluruh isi podcast yang Deddy Corbuzier, jadi sempat mengeluh bahwa ketika 3 sampai dengan 5 kali dia upload podcast dia, ternyata ya itu tidak ada nonton. Ya, benar-benar. Tapi ternyata makin lama malah sekarang dia menjadi the podcaster yang paling dikenal orang dan dicari orang. Kan luar biasa. Yang kalau hari ini yang nonton cuman 8K ya, 8 kepala ya, bukan 8.000 ya, ada 8K ya, 8 kepala maksudnya. 8 kepala, 10 kepala, nggak ada masalah. Karena selepas ini nanti orang akan melihat kembali apa sih yang udah dibuat kemarin. Karena kan kalau ini aku suka mengutip kata-kata, ini aku lupa, ini hadis kah, ini hikayat kah, apa, bahwa apalah tanda bahwa kamu pernah hidup, saat itu adalah menulis. Atau kalau yang kedua adalah karena menulis sekarang agak sedikit sulit, ya sudah buat podcast seperti ini atau hal-hal yang bermanfaat seperti saat ini gitu loh, kira-kira gambarannya. Nah, jadi kembali ke tadi, kalau kita nggak bisa ngomong depan umum, kita bisa mulai dengan berbagi sharing secara online seperti ini. Atau yang berikutnya, bagi kita yang hari ini tidak bisa kerja apa-apa, sebenarnya kerjaan itu masih ada, terutama di bidang digital. Kenapa? Karena hari ini di sini ada Mas Rido Asharnya yang lagi nonton. Beliau adalah seorang digital marketer, ya. Bahwa hari ini digital marketer sangat dibutuhkan. Artinya tidak ada kata tidak ada pekerjaan. Ya bisa saja ikut pelatihan mendesain, pelatihan digital marketing dan sebagainya. Karena apa?
Karena untuk tetap kita berusaha untuk mencari jalan untuk selalu belajar, agar dari setiap belajar itulah menjadi sumber rezeki. Karena terkadang ada orang yang rezekinya datang dari belajar. Hari ini kita nggak bisa desain, akhirnya kita ikut pelatihan desain, nggak taunya orang kenal sebagai desainer. Kita bisa buat. Terus setelah itu kalau seandainya ini sangat mengganggu ya Mas Ade Jamil ya. Ini Ade Jamil ini adalah coach nasional, wah luar biasa ini di bidang public speaker. Terkenal. Ini kita lagi ada pertemuan bulanan dengan teman akhirat. Nah, ini lagi makan-makan kita tadi nih. Makanya saya agak menjauh sedikit karena tempatnya terlalu ramai di sana. Saya tidak mencari musola nih. Daerah mana, Bi? Pinggir jalan. Hah? Daerah mana? Batam. Mana? Di Batam. Sadar. Oh. Cuman ini daerah maksudnya udah gelap. Jadi cuman di luar, di bawah lampu lah, di bawah pohon saya bisa live-nya. Dengan baterai yang seadanya, jadi nggak enak tuh. Haris karena sudah janji tapi ternyata tidak bisa memenuhi. Seperti itu kira-kira. Apa, Bu? Oke. Baik. Berikutnya lagi, produktivitas itu terkait juga dengan bagaimana kita belajar. Ketika kita berhenti untuk berproduktif, artinya kita berhenti untuk belajar. Tadi saya di awal sampaikan bahwa belajar itu, kalau hadisnya kan tolabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib untuk belajar dan tutuplah ilmu sampai dengan ke negeri Cina. Lalu tutuplah ilmu dari bulayan sampai dengan ke liang lahat. Artinya setiap kegiatan kita itu adalah belajar. Saya tadi dapat saya habis ada pelatihan dari jam 1 sampai dengan jam 6 dari senior HRD-nya Batamindo, bahwa dia bilang, apa tugas utama seorang trainer, seorang coach, seorang dosen, seorang ustadz? Tugas utamanya itu adalah belajar. Jadi ketika dia mengisi materi ini adalah refleksi atau kegiatan hiburan atau lagi liburan. Kenapa? Karena ketika kita bisa berbagi itu, bisa jadi kita diundang orang, dan di hari itu kita diundang orang, yaitu sebagai momen buat kita untuk liburan. Kalau kita sudah punya kapasitas lebih, maka ketika kita diundang misalkan ke Jakarta, misalkan diundang ke luar negeri ataupun online dan sebagainya, artinya jadi momen buat kita untuk bisa jalan-jalan sekalian. Jadi berbagi ilmunya adalah refreshing. Tapi sebelum refreshing, kita belajar dulu nih apa yang mau kita bagikan. Terakhir, kalau saya kemarin itu sempat baru kemarin malam dengan saya jumpa dengan salah satu menti saya. Saya mentornya, dia mentinya, orangnya saya mentorin. Dia bilang, saya kok merasa hidup saya seperti ini saja. Saya cuma bilang, bukan seperti ini saja, pasti ada satu hal yang akan membuat kamu menjadi meledak nantinya. Ada orang-orang tertentu yang akan mengapresiasi dirimu. Ternyata benar, setelah saya ngomong itu, dia bilang, kenapa kok Bang Robi bisa tahu ya kalau saya mau diundang orang? Ya, emang ada yang mengundang? Saya bilang gitu. Ya, kampus saya itu ngundang saya Bang, buat jadi pembicara, buat speaker, dan saya nggak pernah ngomong depan umum. Dia bilang. Dan di tim saya itu, kita berempat, kita berlima bahkan. Itu 5-5 kan juara 1 nasional untuk startup se-Politeknik se-Indonesia. Tapi kenapa kok saya yang diundang, invite gitu ya? Walaupun startup itu sudah bubar ya. Kita tuh setelah juara itu yang namanya, kalau belum ada duitnya nih Riz, kayak sekarang ini, kalau belum ada duitnya, orang masih dirimu undang, nggak dibayar, orang masih bilang, nggak dibayar, nggak usah. Tapi nanti suatu saat ketika dirimu sudah booming, nah justru malah dia yang bakal minta dibayar buat masuk ke dalam podcastnya kita. Nah, ini dilakukan oleh teman-teman tadi. Ketika nggak ada duitnya, ketika aku mementorin mereka,
mereka males-malesan. Tapi ternyata setelah mereka lomba, mereka juara, banyak investor yang datang, disitulah perpecahan dimulai. Kenapa? Karena akhirnya mereka saling satu sama lainnya itu saling apa ya, kepengen menguasai usaha Dan tersebut. akhirnya mindsetnya berubah gitu. Akhirnya berubah mindset, benar. Hmm. Walhasil akhirnya aku sebagai mentor bilang, putuskan sekarang, lanjut atau bubar. Ternyata mereka keputusan, oke, kita bubar. Kata mereka bubar. Ternyata mereka Waduh. bubar, pecah dua. Yang satu Waduh. orang ini ditinggalin, padahal dia otak utamanya dari usaha ini. Yang empat ini mengambil ide ini untuk mereka Dibagi dua. perbaiki. Ya, ternyata ya gitu. Ya, setiap orang punya ruhnya masing-masing, punya value-nya masing-masing, sehingga orang akan melihat siapakah nanti yang akan cocok untuk menjadi apa ya, permata yang bernilai tadi. Ternyata saya bilang, setelah 3 tahun kami bubar, dia dipanggil lagi, dia bilang, kenapa ya Bang Rob ya, dia Chinese, saya Muslim, tapi tetap kita bersilaturahmi, karena memang setelah Islam kita harus rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi, saya bilang gini, artinya ada apresiasi yang Tuhan berikan buat dirimu, gue bilang. Lewat siapa ya? Lewat orang-orang tadi yang mereka tahu dirimu adalah punya kompetensi di sana. Dan terakhir dia bilang, seberapa penting apresiasi diri? Saya bilang penting. Kenapa? Coba teman-teman yang mungkin lagi nonton hari ini, coba tuliskan kira-kira apa sih pencapaian dirimu paling tinggi selama 9 bulan ke belakang. Setiap seminar aku selalu bilang bahwa tuliskan apa pencapaianmu sebulan terakhir. Itu saja mereka pusing. Sebulan terakhir pusing, apalagi kalau perkecil prestasi yang tertinggi 1 hari terakhir. Mereka pusing. Kenapa? Ternyata kita jarang sekali mengapresiasi diri kita. Bahkan sebenarnya kita melakukan hal yang di luar kebiasaan itu kan perlu diapresiasi. Contoh. Ya, contoh. Misalkan yang terbiasa sholat subuhnya jam 4:30, tiba-tiba jam 4:30 bangun. Itu perlu diapresiasi bahwa ternyata Allah banguninnya lebih awal. Atau misalkan ketika orang lain sakit, kita sehat. Itu perlu diapresiasi. Benar. Ya. Termasuk juga produktivitas tadi. Bahwa ternyata kita sampai hari ini harusnya bersyukur. Jadi produktifnya kita itu adalah bagian daripada syukur kita. Harusnya selama kita sehat, ya kita harusnya malah makin produktif. Kenapa? Karena ketika sakit, itulah Allah kasih waktu kita beristirahat untuk tidak benar-benar produktif. Benar. Bahkan ketika kita sehat, sakit pun juga kita pasti akan tetap produktif. Karena apa? Produktifnya dalam hal, ya kita selalu berzikir, berdoa. Karena memang ketika sakit itulah Allah itu minta kita untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Supaya apa? Supaya Allah mendengarkan cerita-cerita seperti ibarat kata anak kecil lah yang sedang bercerita dengan orang tuanya. Ya begitu pun Allah ingin dengerin nih cerita hamba-hambanya yang sudah selama ini mungkin menjauh. Nah, jadi ketika sakit itulah waktunya dia untuk bercerita dengan Allah. Saya mengaku dosa, saya mengaku ini sebagainya. Dan sebenarnya ya di setiap agama itu kan ada momen mereka untuk berbicara dengan Tuhannya. Nah, Islam itu punya momen. Momennya adalah ketika Allah sudah berikan waktunya, ketika sholat tahajud, ketika sholat duha, atau ketika sholat hajat, atau bahkan ketika 5 waktu. Dan produktivitas kita tergantung daripada 5 waktu tadi. Saya akhirnya mengetahui kenapa fungsinya kok sholat itu ada 5 waktu dan waktunya itu adalah waktu-waktu yang secara psikologi dan kesehatan, pukul 12 darah kita lagi panas. Nah, sehingga otak lagi buntu. Sehingga jam 12 itu Allah suruh kita sholat. Kenapa? Benar. Antum ambil wudhu, sholat dulu, sujud dulu, sudah. Keluarkan energi negatifnya ke bumi. Terus ya, makan siang, ketika makan siang kita lanjut kerja, jam 4, jam setengah 4, sudah sholat asar.
begitu terusnya. Artinya apa ya? Artinya memang waktu-waktu sholat itu adalah waktu-waktu yang sudah Allah setting supaya Bener. kita bisa tetap produktif sebagaimana mestinya, tapi dengan energi-energi dari agama kita, dari sholat kita. Jadi sholat itu bukan yang membuat kita malah lemas, tapi sholat itu malah men-charge. Kita di-charge lagi. Charge iman. Ya, charge iman, charge energi. Charge diri semua ya. Ya, betul. Nah, jadi emang aku juga kalau live juga nggak banyak orang. Tapi nggak apa-apa, karena selepas itu nanti orang akan lihat. Ibaratnya kata nanti misalkan setelah ini, ya kita tidak mau berdoa yang buruk ya, tapi seandainya nih, setelah ini misalkan kita dalam kondisi ada hal yang Allah takdirkan buat kita yang tidak baik, tidak masalah. Kenapa? Karena kita sudah memberikan manfaat. Saya sudah rekaman, aku sudah rekaman, tinggal langsung upload lagi, re-upload. Nah, nanti orang akan melihat. Nah, ini menjadi amal jariah. Sohi, benar. Setuju. Gitu kira-kira. Jadi kenapa kok takut produktif di masa pandemi? Jangan takut. Justru malahan ketika kita saling membantu orang, ketika kita turun ke jalan, kita memberikan energi positif ke orang lain, maka energi yang kita keluarkan itu akan Allah ganti buat kita juga. Jadi jangan takut dengan COVID. COVID itu ada, tapi tidak untuk ditakuti secara wow banget. Yang jelas, tetaplah berusaha, tetaplah yakin, ada iman, ada imun, ya, itu yang harus dikuatkan. Begitu kira-kira. Jadi iman, imun, aman, ya. Iman, imun, aman, insya Allah, ya betul. Kalau ada iman, ada imun, insya Allah aman di depannya, seperti itu. Baik Bi, subhanallah, nah dengerin tadi sampai merinding masalah sholat tadi, ketika kita sujud itu semua permasalahan Allah pencarkan, kembalikan ke tanah, akhirnya kita takbir lagi, kita berdiri selesai, salam, otak kita fresh, karena tiba-tiba langsung merinding, bener sih, Ana ngerasakan seperti itu juga kan. Ada beberapa hal yang bisa Ana ambil tadi terkait yang pergerakan dan sebagainya, ini Ana kutip dari beberapa, atau mungkin pernah Anda dengar di waktu di pondok dan sebagainya di kampus. Mungkin untuk teman-teman yang masih join, terima kasih. Dan jika ada ingin bertanya, kami persilakan terus di kolom komentar, nanti insya Allah akan dijawab oleh teman saya, sahabat saya yang paling the best lah. Ini Cynthia nih, hadir nih. Deh, ditunggu-tunggu kami dari tadi nunggu. Kami nungguin dia dari tadi nih. Jadi gini Bi, ya, untuk ada masalah Debbie pergerakan juga, emang ada Debbie Alicia, banyak banget nih. Wah, teman-teman SMP nih, mantap lah. Ya, alhamdulillah semua tetap saling silaturahmi sama lain, luar biasa. Mungkin kita bisa buat ini bareng lah, buat Zoom meeting online bareng mungkin. Wah, ini achieve nih udah 12 orang tadi sempat. Iya benar. Bi, untuk IG ini berapa sih Bi kapasitasnya live nih? Kemarin 4 ya? Bisa 4 apa 5? Live bisa 4. 4 ya? Paling maksimal ya? Bisa. Ya bisa 4, tapi setahuku nggak tahu ya, seingatku yang pakai iPhone bisanya. Jadi harus yang live pertama, yang open live pertama tuh harus pakai iPhone, baru bisa. Tapi kalau pakai Android belum bisa, setahu aku ya, terakhir aku tahu. Oh, yang kemarin waktu acaramu yang jilbab itu ya? Ya, betul. Itu kan kita pakai iPhone kan. Kalau nggak pakai iPhone, dia cuma berdua. Yang buka aja, saat orang yang buka aja kan langsung ini. Maaf telat, geng. Nggak apa-apa, Cynthia. Dokter Gigi Cynthia. Ini dokter Gigi nih, Riz. Luar biasa nih, Riz. Iya, insya Allah Sabtu depan, Ana akan malam mingguan sama Dea nih. Asik. Malam online ya dengan Dea. Malam online. Ya Allah. Jadi gini, Bi. Nanti, Ana jadi sebenarnya seneng sih bisa ngundang teman-teman yang menurut Ana, ya, bisa ngambil pelajaran dari kalian-kalian kayak Robi, nanti dari Dea bagaimana tentang kehidupan dari yang di dokter, terus yang di Robi yang aktif. Ya kalau udah nggak dipungkiri pergerakannya tuh, ya udahlah, udah ngikutin juga waktu di Batam kemarin. Ngikutin cuma 1 hari dong. Dari habis ini ke sana, besok ke sana, sini ke sana. Subhanallah lah. Dan aku sih emang terbukti. Jadi emang kalau mau ngajak Robi ini butuh timing yang agak lama. Harus benar-benar deal to deal. Pas-pasan aja sih sebenarnya, kalau waktunya pas, kalau takdirkan pas, bisa jalan. Pas, nah kalau lagi sibuk banget. Jadi tadi ada yang ngambil Bi untuk masalah pergerakan. Jadi memang
dalam satu pepatah Arab mengatakan taharok fa'ina fil harokati barokatun. Jadi setiap pergerakan itu akan ada barokah yang datang. Maka intinya Betul. jika kamu ingin mendapatkan barokah maka bergeraklah. Jadi orang baik mau berkah, nggak berkah dia nggak bergerak, tapi tentu bergeraknya dalam konteks yang halal. Jangan bergerak ini. Terus ada lagi pepatah Arab itu, karena kita ini masih muda ya, umur kita mungkin sama 26, 27 kan ya. Jadi satu pepatah Arab mengatakan, inna syababa wal farag mafsadatun lil mar'i ayu mafsadatin, yang artinya kekosongan itu merupakan hal yang paling ditakutkan atau hal yang paling berbahaya bagi seorang pemuda. Karena kenapa? Ketika seorang pemuda itu kosong, seperti kita ini, nggak produktif, lagi-lagi kembali ke produktif, maka itu akan merusak pemuda tersebut. Ya, contoh lah teman-teman, mungkin kita lihat ya pengalaman Robin sebagai ketika anak muda itu kosong, mungkin yang dilakukan menyimpang dan sebagainya. Kadang pun kita yang berproduktif pun kadang masih seperti itu, apalagi orang yang farok atau dia memiliki kosongan yang besar ya. Ini sudah lama ada kata-kata ini, dan terbukti memang ketika pemuda itu tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki produktivitas, ya akhirnya dia farok, kosong, maka ini akan merusak dirinya sendiri. Betul. Seperti itu. Mungkin terus yang masalah yang selanjutnya tadi masalah belajar. Jadi emang ada dalam Gontor tuh sebaik-baiknya belajar itu adalah mengajar. Karena kenapa? Yang seperti Robi bilang tadi, ketika kita mengajar, kita belajar ulang lagi kan ya. Betul. Apa yang kita pelajari, kita ulangi lagi, akhirnya yang kita pernah lupa pun kita ingat. Karena lagi-lagi menurut kami pribadi dan teman-teman itu juga, mungkin Robi, yang tadi Robi sampaikan juga, sebaik-baiknya belajar itu adalah mengajar. Karena dengan mengajar tadi, kita kembali mereset ulang, kita dapat ilmu baru, kadang ilmu yang dulu kita ingat, kita lupa, kita dapat lagi, dan mendapat ilmu baru lagi seperti itu. Terus ini terakhir Biana, tadi ngambil kesimpulan dari Robi ngomongkan, masalah produktif. Mungkin kalau yang tadi sakit itu kan mungkin bisa jadi teguran dan sebagainya, tapi kan tetap ketika kita sakit pun harus produktif kan ya. Setuju nggak sih Bi ketika Anda mengatakan seperti ini, Bi? Ketika kita sehat nih, ini kita ambil dalam konteks ya mungkin kita sama yang sama-sama beragama Islam. Ketika seseorang itu sehat walafiat, masih bisa bernapas, ya anggaplah mungkin dia berkurang, mau dia ada kekurangan misalnya, ya mohon maaf tangan sebagai kita tidak tahu, kita tidak menganggap itu, tapi dia secara lahiriah sehat, bisa bernapas, bisa dan sebagainya. Ketika dia tidak produktif, Anda mengatakan dia itu sudah sampai ke kufur nikmat. Menurut Robi bagaimana? Ya, kalau kita mau kaitkan, sebenarnya ada hubungannya. Makanya aku bilang bahwa produktivitas itu adalah bagian daripada rasa syukur. Benar. Jadi kalau seandainya ada generasi, apa katanya kalau bahasa gaul sekarang, millennials yang suka baring-baring, apa namanya? Mager apa? Generasi yang suka baring-baring lah, pokoknya kerjanya tidur terus gitu ya. Generasi baring-baringan. Ya, kita beda generasi sama mereka. Baring-baringnya itu produktivitas, ya produktif nggak ada masalah. Benar. Mungkin sambil baring dia bisa ngedesain, sambil baring dia bisa buat sebuah karya, kata-kata mutiara, puisi atau tulisan-tulisan yang menarik. Ya why not, nggak ada masalah. Gitu lah. Tapi yang jelas tetap bahwa setiap kita harus terus bergerak. Terus bergerak. Dan kalau seandainya sudah bingung mau geraknya apa lagi, maka bantu orang. Bantulah orang. 2020 bulan Februari ketika COVID baru mulai, Maret baru mulai, di saat orang lain takut dengan COVID, alhamdulillah ketika hari itu rezeki saya Allah tahan dari dalam bentuk keuangan ya. Allah tahan karena beberapa usaha saya mulai off, lalu beberapa kegiatan mulai off juga, kampus lagi libur sehingga tidak ada masukan. Bingung lagi gimana caranya masukan, tapi kalau dipikir-pikir, udahlah nggak usah mikir masukan dulu. Kenapa? Kalau namanya makan, tetap makan, untuk hidup. Yang jelas ya kalau nggak ada jalan, dia cari yang lain. Akhirnya turun lah bantu orang. Ada salah satu pemuda hebat di Batam yang tajir melintir gitu ya. Ya udah, saya cuma datang, saya bilang saya punya tenaga, saya siap bantu kamu untuk menyebarkan bantuan kamu. Ya saya bantu selama kurang lebih 6 bulan, yang alhamdulillah dari situ saya dapat link sana, link sini, link sini. Terus mas itu ya qadarullah. Jadi emang Allah kayak hentikan waktu saya sekian bulan untuk bantu orang lain. Setelah sekian bulan itu Allah ganti dengan yang lain lagi. Nah artinya itu emang
Ya tadi, kita jangan menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Diri Kenapa? sendiri. Selama ini kita sering menjadi Tuhan. Kenapa? Terlalu berpikiran keras. Kalau saya nggak gini, nanti hasilnya nggak gini. Karena kita terdoktrin bahwa input yang baik ditambah proses yang baik akan menjadi output yang baik. Padahal kita sering lupa bahwa setiap setelah input ada proses, ada tawakal yang perlu kita tambahkan di sana. Kita hanya sebatas input saja, inputnya bisa kegiatan, doa, prosesnya adalah kita melakukan sesuatu. Itu kita mengharapkan hasil, tanpa ada satu jenjang lagi adalah tawakal tuh. Makanya setelah kita keluar bilang bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ya Tuhan yang bisa kita sembah dan kita menyerahkan segala kepada Allah. Kenapa ya? Kita nggak tahu mana, cuma jalan aja dah. Terus sebagai aktor jalan aja. Produktif, ya udah produktif aja, jalan aja, nggak ada masalah. Nanti baru Allah akan berikan jalan-jalan yang lain. Seperti itu. Setuju. Ya, mungkin ini bisa disampaikan, misalkan nanti baterainya udah mau ini kan, takutnya Robi mau pulang kan nggak ada power bank, butuh kan, takutnya mati. Ya ini kayaknya baterainya gitu. Tinggal dikit. Mungkin berapa menit lagi, pas sampai 8:30 pas, gimana? Bisa? Mungkin bisa. Aku mohon izin closing dulu karena teman-teman sudah mulai pada ngumpul di sana. Oke, siap. Nah, mungkin mungkin ada yang mau sampaikan. Ya, siap. Ya, closing statement mungkin bahwa aku teringat kata-katanya Mario Teguh, kata-katanya Jamil Azaini, bahwa dia bilang setiap orang punya jatah gagal, maka habiskanlah jatah gagalmu itu di masa muda, supaya di masa tuamu hanya ada kesuksesan yang menghampirimu. Jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal merupakan bagian daripada proses. Di dalam sini, Mas. Iya, pintu ini. Buka nggak? Ya, tiba-tiba ada nanya. Karena gagal adalah membantu daripada proses untuk kita menuju sukses yang Allah inginkan. Bukan yang kita inginkan. Ingat, sukses yang Allah inginkan. Itu jadi hal penting bagi kita. Kadang hal itu baik menurut kita, tapi belum tentu baik menurut Allah. Kadang menurut kita itu nggak baik, tapi itu baik menurut Allah. Jadi kita cuma cukup kepada prasangka Allah aja, nggak ada yang lain. Mungkin itu. Setuju. Itu kalau yang tadi Dobi sampaikan tuh sesuai dengan Al-Quran tuh, Bi. Di surah Al-Baqarah, baris paling atas sebelah kanan tuh. Oke. Tapi Anda nggak tahu ayat berapa. Tapi itu bunyinya, wa asan trakul sayan wa khairul lakum wa asan tuhibu sayan fa huwa syarrul lakum. Nah, itu tuh ayat Al-Qur'annya tuh. Di surah Al-Baqarah kalau nggak salah lembar ke-4 apa ke-3 gitu dari pertama. Di atas paling atas. Siap. Aku sukanya ngambil sepotong-sepotong gitu deh, iya, tapi nggak tahu dari siapa, dari yang penting itu benar dah. Ya tolong bantu lah antum yang paham seperti itu. Anak nih banyak belajar Robin. Tadi kebetulan pas ingat itu. Oh iya, ini asan tahu saya. Jadi Robi tahu artinya atau Arabnya gitu doang sih lebihnya gitu. Emang kita saling melengkapi kayak kemarin teman batin. Iya, Masya Allah. Tapi lagi-lagi Bi, terima kasih banget nih udah mau join ya, udah mau lagi-lagi mau berbagi cerita, berbagi pengalaman sebagai yang jelas. Yang Robi sampaikan insya Allah penuh dengan motivasi, penuh dengan edukasi. Harap teman-teman juga bisa mengambil ininya. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalnya ada kekurangan, karena anak pribadi masih belajar. Robi tahu bagaimana anak di luar. Memang anak orangnya tuh bergaul tuh kurang. Cuma lagi-lagi tadi kemarin berdasarkan ide ya, masa seorang tamu saya masih muda kok nggak produktif gitu kan ya. Akhirnya pernah punya panah seperti Robi dulu sepertinya. Ya udahlah kita buat kegiatan. Lagi-lagi ini adalah wadah untuk anak belajar dan untuk berbagi ke teman-teman gitu. Siap. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa sampai setengah 9 atau langsung di closing aja. Anak closing dulu, sudah 20.25. Oke, siap. Ya. Nanti kalau mau nanya-nanya teman-teman yang lain, kalau mau bisa DM ke Karobi. Boleh DM aja, nggak ada masalah. Iya. Ya, santai aja. Insya Allah kita akan coba bantu bersama-sama. Siap. Gitu. Baik, mungkin Anda tutup ya. Siap. Sekali lagi terima kasih untuk teman, sahabat, besar keluarga, guru Ana juga, Ustadz Ana juga, dosen Ana juga, iya, kepada Robi Kurniawan, SMM, dan gelar-gelar setelahnya yang Ana tidak bisa baca karena satu persatu, karena nggak apa saking panjangnya ya. Ana
harapan kami besar semoga Robi ke depannya dan doa kami bisa tetap bersinar, selalu bersinar seperti matahari ketika pagi dan malam Amin seperti ya Allah ya Rabbi. bulan ya. Jadi Amin 24 amin. jam selalu menyinari orang, selalu memberi Amin kebaikan, amin. menyebarkan kebaikan, selalu Insya Allah, insya bermanfaat Allah. untuk orang. Insya Allah. Mohon doanya juga Bi, semoga Anda bisa menyusul Anda, bisa lebih baik ke depannya ya. Iya, Karena lagi-lagi masih ditunggu kabar berproses. baiknya sudah sampai di mana? Di Turki, di mana? Ya insya Allah. Target aku Bi mau bikin satu kegiatan yang dimana Erdogan ngundang Ana nanti. Anda nggak mengundang. Cocok. Why not? Makanya Ya. itu target Ana besar. Ana udah punya ininya, udah punya gantungannya tuh. Dikirim sama teman Ana tuh. Wah, Tuh. subhanallah memang. Tuh. Nggak tahu Tapi kita belum jalan. belum berangkat. Kawan Ana Ya. ada yang berangkat kemarin. Makanya doain lah Bi, bisa berangkat di bulan ini insya Allah. Insya Allah. Kalau rezeki berangkat, kalau enggak ya mungkin Ana kembali ke Batam, berjuang di Batam balik. Insya Allah, insya Allah. Ya mungkin sekali lagi Ana ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah sedia standby dan Robi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di save ya, Nis. Siap, nanti Ana sharekan. Nanti Ya. Robi. Nanti di save tolong kirim ke Ana juga. Siap, nanti Ana tag. Syukran. Assalamualaikum. Ya, sekarang Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.